Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini bertema 3 prinsip Alkitab untuk keuangan. Kalau hari ini gaji Anda dan saya naik 2 kali lipat, apakah hidup langsung aman? Jawabannya pasti belum tentu. Karena masalahnya banyak orang bukan kurang uang, tetapi masalahnya adalah salah dalam prinsip mengelola uang. Alkitab tidak anti uang, tetapi Alkitab keras terhadap orang yang salah mengelola uang. Hari ini kita belajar 3 prinsip Alkitab yang bisa menentukan apakah kita ini jadi hamba uang atau uang jadi alat berkat dalam hidup kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang hadirat-Mu dengan hati terbuka. Ajari kami prinsip-Mu tentang uang, supaya kami tidak hanya mengejar penghasilan tetapi membangun masa depan yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan diambil juga dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berikut penjabaran dari 3 prinsip Alkitab tentang uang. Pertama, uang menguji hati dan karakter. Yesus berkata di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya, cara kita pakai uang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau uang kita habis untuk gengsi, berarti hati kita mengejar pengakuan. Kalau uang kita habis untuk kesenangan sesaat, berarti kita belum dewasa. Dewasa itu tidak ditentukan oleh usia. Uang itu seperti kaca pembesar. Dia memperbesar karakter kita. Orang yang rendah hati akan makin murah hati saat diberkati. Orang yang egois akan semakin egois saat diberkati. Jadi, sebelum Tuhan mempercayakan lebih pada kita, Tuhan pasti akan memperhatikan hati kita dahulu. Apakah kita ini sudah siap menerima berkat yang lebih atau belum? Semuanya itu tergantung cara kita merespon. Yang kedua, berkat butuh kapasitas. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Setia dalam hal kecil akan dipercayakan ke hal yang besar." Banyak kita di usia produktif berdoa, "Tuhan lancarkan usaha saya, Tuhan naikkan omset saya." Tapi pertanyaannya, kalau omset naik 5 kali lipat, mental kita siap tidak? Apakah kita sudah disiplin dalam administrasi? Sudah bisa mengendalikan gaya hidup kita? Apakah pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan? Tuhan tidak sembarang dalam memberi. Karena berkat tanpa kesiapan bisa jadi bencana dalam hidup kita. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang pintar dalam mengelola uang, tapi karena karakter kita tidak siap menanggung berkat yang besar. Yang ketiga, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang kejam. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Cinta uang adalah akar segala kejahatan." Perhatikan, bukan uangnya yang salah, tetapi kitanya yang salah dalam mencintai uang. Kalau uang jadi tujuan utama hidup, keluarga pasti bisa jadi korban. Integritas bisa dijual, iman bisa dijual. Semuanya berawal dari cinta akan uang. Berapa banyak orang kehilangan damai sejahtera karena ambisi mengejar uang. Tuhan tidak melarang kita sukses, tapi Tuhan mau kita sukses dengan karakter yang baik, rendah hati, tidak sombong, tidak iri hati, suka memberi kepada yang berkekurangan, memberi dengan kasih, bukan karena ingin pamer. Karena sukses tanpa Tuhan itu rapuh, mudah jatuh, egoisnya tinggi,
Apa-apa berlaku seperti tuan yang minta dihormati. Ada sebuah cerita. Ada dua pengusaha kecil. Pengusaha pertama, setiap dapat untung lebih, langsung upgrade gaya hidup. Motor atau mobil ganti baru, HP ganti baru, tempat nongkrongnya naik level. Tetapi utangnya juga naik. Pengusaha kedua, hidupnya tetap sederhana. Dia sisihkan keuntungan pertama untuk Tuhan, dia simpan untuk ditabung, dia investasikan untuk berkembang di usahanya. 5 tahun kemudian, pengusaha pertama, usahanya begitu-begitu aja, kurang berkembang, sibuk tutup utang, sikapnya sering marah-marah. Pengusaha kedua, usahanya bertumbuh, cabang-cabangnya banyak di tiap daerah, omsetnya selalu naik. Perbedaannya bukan di keberuntungannya, tetapi dalam prinsip mengelola uang dengan bijak. Bapak, Ibu, Saudara, uang tidak menentukan kualitas hidup kita. Prinsiplah yang menentukan arah hidup kita. Kalau hari ini kita belajar tunduk pada prinsip Tuhan dalam mengelola uang, keuangan kita bukan hanya cukup, tapi berdampak buat yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentuk karakter kami sebelum Engkau besarkan kapasitas kami. Jauhkan kami dari cinta akan uang yang membutakan kami untuk menghalalkan segala cara. Ajari kami setia, disiplin, dan takut akan Tuhan, supaya berkat yang Engkau beri tidak menghancurkan kami, tetapi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.